Shalom saudara-saudaraku, pada sore hari ini kembali saya akan menyampaikan firman Tuhan sebagian untuk supaya kita di rumah tidak bosan, tidak tegang karena merasa sehari-harian setiap hari ada di rumah. Bekerja ini salah, itu salah. Tapi sekarang biarlah kita luangkan waktu kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu supaya biar Roh Kudus memimpin semuanya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bapa di surga, terima kasih untuk sore hari ini. Apabila hamba diberikan kesempatan kembali untuk menyampaikan firman Tuhan yang Tuhan berikan pada hamba-Mu. Untuk hamba sampaikan kepada teman-teman seiman. Biarlah mereka menjadi terhibur dan mendapatkan jawaban doa dan mendapatkan penghiburan, biar Tuhan sendiri bicara kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kuduskan sucikan hamba-Mu, agar hamba-Mu semakin layak di depan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Renungan hari ini terambil dari Ibrani 13 ayat 5. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Inilah nas Alkitab kita pada hari ini. Anda harus ingat bahwa sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia senantiasa selalu ada bersama kita. Hanya kadang-kadang kita merasakan kita ditinggalkan oleh Dia. Ingat, kejadian apapun yang sekarang kita alami ini, semua sudah ada dalam rencana Tuhan. Kita dikumpulkan di rumah supaya kita bisa akrab dengan keluarga. Kita dikumpulkan ke rumah supaya kita di rumah bisa bikin mesbah keluarga. Dan saling mengasihi, saling mencintai, dan jangan saling menyakiti. Itu yang Tuhan minta kepada kita semua. Nah, sekarang situasi yang mengharuskan kita berdiam di rumah dan melakukan kegiatan dari rumah saja. Tentu banyak orang tidak merasa puas dan tidak merasa nyaman. Dan cukup dengan keadaan hidup seperti ini. Mereka selalu merasa kurang puas dan kurang yang seperti tertulis. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Itulah yang tertulis dalam Pengkhotbah 5 ayat 9. Rasa tidak puas dan tidak cukup, inilah yang akhirnya menjerumuskan seseorang ke dalam berbagai masalah. Terjerat urusan hutang piutang atau rentenir. Ini yang saya tidak suka saudaraku. Tolong jangan suka utang piutang. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita kalau kita tidak punya berkat. Berdoalah sungguh-sungguh supaya Tuhan membantu saudara. Karena di dalam kitab Amsal 22 ayat 7 mengatakan, yang berhutang akan menjadi budak dari yang menghutangi. Banyak juga yang lari nggak mau bayar, bahkan tersandung kasus hukum dan terlibat dalam berbagai tindak kejahatan. Misalnya menipu dan lain-lain. Seberapapun besarnya berkat yang kita terima, belajarlah untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan berusahalah hidup dari apa yang ada. Saya akan bacakan dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. Memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup, akan memberikan keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Karena itu cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Lukas 3 ayat 1, 14b. Dengan pendapatan suamimu cukuplah sudah. Ya apa adanya. Jangan banding-bandingkan suamimu dengan suami orang lain. Ya yang lebih besar gajinya. Jangan kasihani dia. Ya dia sudah berusaha. Dia sudah berjeli lelah untuk membesarkan anak-anakmu. Untuk membagi makan dan berkat buat kamu. Oleh karena itu ibu rumah tangga dengar. Saya ingin supaya Anda menghormati suami Anda. Kalau kita tidak puas. Kalau kita tidak dapat puas dan bersyukur dengan keadaan yang ada. Ini nanti pasti kita tidak akan terserang penyakit apapun. Terutama syaraf, stres dan frustasi. Dan kita dapat menjalani hidup dengan tenang. Memuliakan Tuhan walaupun keadaan sesulit seperti sekarang ini. Sebaliknya, mereka yang kaya terjatuh dalam pencobaan.
ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Itu Timotius 6 ayat 9. Berarti kita sekarang harus berpegang teguh pada janji-janji firman Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Sekecil apapun berkat yang diberikan Tuhan kepada kita, ingat, semua itu karena Tuhan mengasihi kita. Sekecil apapun berkat yang diberikan Tuhan akan mendatangkan malapetaka, tetapi berkat yang dicari dengan jalan yang salah, sebesar apapun pasti mendatangkan derita. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amsal 10 ayat 22. Andaikan Tuhan libatkan Dia di setiap usaha dan pekerjaan kita, di dalam doa, perenungan firman-Nya setiap waktu. Perkatakanlah sesuatu firman-Nya, niscaya berkat-berkat-Nya dicurahkan dalam hidup kita. Jika Tuhan membuka pintu berkat bagi kita, tak ada kuasa manapun dan manusia siapapun yang dapat menutupnya. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Itulah Pengkhotbah 3 ayat 11 yang kita selalu hafal, ya. Tanpa rasa syukur sebesar apapun berkat yang ada tidak memberi rasa cukup. Ingat, Nabi Elia di masa kekeringan, Tuhan minta dia diam beberapa saat di pinggir sungai Kerit. Tuhan kirim burung gagak membawa daging untuk Elia. Makan setiap hari. Pertanyaannya, apakah Elia menjadi burung gagak? Tentu saja tidak. Kalau sampai karena soal makan dan minum ada yang meninggalkan imannya, berarti memang dia adalah orang yang tidak dipilih oleh Tuhan. Ingat selalu, keselamatan kita adalah kasih karunia. Oleh karena itu, renungkanlah. Semoga semua ini menjadi berkat buat kita semua. Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Dan ingat saudaraku, apapun yang terjadi saat ini, yang sedang kita alami, ingat, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan selalu benar. Dia ingin kita semakin sempurna di matanya. Oleh karena itu, kita akan berdoa untuk mengucap syukur untuk firman pada hari ini. Biar ini menjadi berkat buat kita semua. Bapa di sorga, terima kasih. Hamba sudah menyampaikan sebagian firman-Mu. Hamba percaya menjadi suatu penghiburan buat kita semua. Supaya di hari-hari yang sangat ketat ini, yang membuat kami kadang tegang, jadi stres, karena kami sendirian di rumah, dan kami tidak boleh keluar. Dan hamba percaya melalui firman ini, kami semua terhibur dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan hamba sudah mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Selamat sore, Tuhan berkati.